Ya, Shalom Alehem BSMS Wah masih ya, masih hot-hotnya di WA group ini debat tentang binatur ya. Jadi aku dan partnerku itu masih tetap mengcounter yang namanya binatur. Ada dua yang mau kita counter attack di sini. Trinitas plus binatur dan satu lagi Wanas yang belum bersih-bersih dari ganti kulit yang masih mengandung binatur. Ya gimana juga lah ya, yang namanya doktrin Trinitas ini turunannya ini banyak dan udah kadung ratusan puluhan tahun ini terbrainwash ya di otak-otak di alam bawah sadar jemaat. Jadi ada yang pencerahannya tuh nggak bisa langsung plek kayak potong lobak langsung bersih total, tapi ada juga yang harus step by step. Nah, perihal tentang di Yohanes 1 ya ayat 14 itu Logos Sars Egeneto, sang firman itu menjadi daging. Jadi ada yang tanya, itu daging siapa? Itu konteksnya bicara tentang siapa? Hologos adalah Theos, bicara tentang daging siapa? Daging Theos. Terus ada yang bilang ini ya, pengaruh natur itu daging itu daging apa? Daging manusia katanya. Tuhan ya Tuhan, jenisnya Tuhan, manusia ya manusia. Oke, kalau misalnya kita masuk dalam namanya itu butterfly effect ya, sebab akibat. Jadi namanya sebab akibat itu sudah sangat logis ya. Misalnya sesuatu peristiwa A itu akan berpengaruh ke B, dampaknya itu akan terjadi C. Aku kasih contoh yang sebab akibat atau butterfly effect. Ini aku pinjam bahasa butterfly effect ini dari partnerku namanya tuh suka radikal atau Daniel ya. Ekologi istilahnya. Kalau misalnya kita itu menampung dua keluarga di rumah, kita menghidupi dua keluarga di rumah kita tambah nih dua keluarga yang kita hidupi di rumah kita. Sebab akibatnya itu sudah terjadi otomatis, itu pasti, nggak mungkin lagi nggak, sudah pasti. Yang namanya biaya itu semakin tambah. Yang tadinya mungkin beras itu 1 guni setiap bulan jadi 2 guni. Listrik pas makin tambah. Itu sudah yang logisnya, efeknya, sebab akibatnya. Nah, sekarang kita mau lihat efeknya, sebab akibatnya, konsekuensi logisnya. Kalau daging Yesua itu adalah daging manusia. Ya, daging manusia ini, makanya ini aku agak bingung ya. Dari mana daging manusia yang didapat Yesua ini? Hadirnya bukan dari hubungan biologis, pertemuan sel telur dengan sperma. Ini dari mana daging manusia ini? Tuhan ini dari mana dagingnya bisa jadi daging manusia? Oke, kita terima jawaban seperti ini. Oh ya, dia membentuk dagingnya sendiri. Itu daging yang dia bentuk katanya kan. Daging yang dipunya Tuhan. Itu adalah daging kepunyaan Theos sendiri. Ada pendapat yang kayak gitu. Oke, daging kepunyaan Theos sendiri. Kasih contoh analogi ya. Daging yang dipunyai monyet itu daging apa? Daging monyet toh? Daging yang dipunyai sapi itu daging apa? Yang melekat sama sapi. Apa daging itu pisah ini dari tubuh? Daging sapi toh? Daging yang dipunyai ikan itu daging apa? Daging ikan toh? Kok daging yang dipunyai Theos jadi daging manusia? 1 Korintus 15 ayat 39 bunyinya gini. Gak semua daging itu sama. Daging manusia itu beda dengan daging binatang. Lain lagi dari daging burung, lain lagi dari ikan, dari daging ikan. Jadi burung udah punya jenis daging burung sendiri ya, ikan udah punya jenisnya sendiri, manusia punya jenis daging sendiri. Emang jenis daging manusia itu ada berapa? Ada yang gimana lagi jenis daging manusia, gimana? Maka konsekuensi logisnya ya, sebab akibatnya kalau Tuhan punya daging manusia, kita lihat nih, daging manusia ini seperti apa? Kita buka di Ayub 34 ayat 15, maka matilah semua makhluk yang bernyawa dan manusia menjadi debu seperti semula. Manusia kalau mati itu dagingnya kembali kepada debu. Jadi terbalik-balik ini logikanya. Sementara Tuhan yang kami percayai itu yang ada di Ayub yang bilang penebusku bangkit dari debu, bukan menjadi debu. Konsekuensi logis, sebab akibat yang nggak boleh ini nggak diterima ya. Jadi jangan kita berkamuflase, kita nih maunya stucknya di A. Oh iya daging manusia stuck situ, tapi bukan berarti Tuhan itu jadi debu, loh nggak bisa. Jangan dikamuflase dengan stuck di part itu saja, itu harus ada nanti sebab akibatnya, konsekuensinya. Maka kalau Tuhan itu punya daging manusia ya, daging manusia kan cuma satu, gimana lagi sih daging manusia, ada lagi jenis daging manusia yang lain, maka itu harus sama. Seperti yang bilang Ayub,
mati Tuhan, Tuhan itu jadi debu. Jadi Tuhan, Duinatur, Tuhannya mati jadi debu. Karena dagingnya daging manusia. Kalau daging Theos, daging Tuhan, itu nggak jadi debu. Daging Tuhan itu tidak rusak. Definisi rusak itu apa? Tidak bisa kembali utuh seperti sedia kala. Tidak sempurna lagi seperti awal. Pada saat Yesus bangkit kok bukan dengan yang berdarah-darah, sayat-sayatan dan segala macam. Jadi kalau monyet, ya dagingnya daging monyet toh. Gak mungkin monyet dagingnya daging ayam. Ayam ya dagingnya daging ayam toh. Burung dagingnya daging burung. Ikan dagingnya daging ikan. Ya manusia dagingnya daging manusia. Jadi kalau misalnya Tuhan itu dagingnya daging manusia, ya makanya aku bilang ini hybrid. Tuhan hybrid. Dan lagi kalau Tuhan daging manusia, berarti daging manusia ini jadi debu. Simple, harus terima konsekuensi logisnya itu, ya nggak bisa enggak. Itu satu ya. Terus yang kedua, di Roma 8 itu ayat 3-4. Tuhan itu datang dengan daging yang serupa dengan daging yang berdosa, hanya serupa, likeness, mirip, serupa, hanya serupa. Coba perhatikan misalnya tas Hermes ya, yang KW atau yang ori, itu mirip, serupa, hanya mirip, hanya serupa, tapi bukan sama, nggak identik sama, bahannya pun beda. Manusia diperanakan itu sudah berdosa. Daging manusia itu berdosa, sudah tercemar. Makanya Yesua itu tidak boleh ada terkontaminasi sesuai dengan narasi dikandung oleh Roh Kudus, kados, terpisah, tidak tercampur. Makanya Yesus itu nggak boleh tercampur apapun unsurnya dari Maria, karena Maria juga sudah berdosa. Semuanya ini sudah dosa, sudah tercemar. Maka kalau daging Yesus atau daging manusia, berarti udah, itu dagingnya tercemar. Terus ini Tuhan yang punya daging tercemar ini buat penebusan untuk manusia berdosa. Serupa, mirip, bukan sama, bukan identik sama. Kalau kami percaya kalau semuanya itu pure Tuhan, yang melakukan penebusan tubuh Tuhan, darah Tuhan yang mahal, daging Tuhan, semuanya Tuhan, tidak ada hybrid, gak ada itu mix-mix, gado-gado. Sebenarnya ayat ini udah eksplisit kok. Coba dicerna lagi ayatnya ini. Menyerupai daging yang dikuasai dosa. Artinya apa? Manusia itu dagingnya dikuasai dosa. Maka kalau Theos itu dagingnya daging manusia, haruslah daging Theos itu pun dikuasai dosa. Terus daging yang dikuasai dosa melakukan penebusan yang berdosa. Menyerupai daging yang dikuasai dosa, artinya daging manusia itu berdosa. Daging manusia itu dikuasai dosa. Nah ini hanya nalar logis yang simpel saja. Kalau daging Theos juga daging manusia, sementara daging manusia itu dikuasai dosa, berarti Theos itu dagingnya sudah berdosa. Dan ini yang melakukan penebusan dosa juga, penebusan manusia dari dosa. Mana mau kami terima doktrin-doktrin yang begini, doktrin-doktrin hybrid begini. Harus yang tidak tercemar, harus yang tanpa dosa, tanpa cacat celah. Daging Theos sendiri yang melakukan penebusan manusia yang berdosa. Salam Tuhan Esa tanpa Duinatur.